Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadailul Quran. Kita masuk pada bab wujubu ta'allumil Quran wa tafahhumihi wa istima'ihi wa takhlid ala man taraka dzalik. Wajibnya seorang dia mempelajari Al-Qur'anul Karim. Wajibnya memahami Al-Quran, mendengarkan, dan peringatan keras terhadap orang yang mereka meninggalkan kewajiban ini. Al-Quran, kita punya kewajiban. Allah jadikan Quran kitab hidayah, kitab petunjuk. Dan tidak akan menjadi kitab petunjuk kecuali orang mereka membaca Al-Quran, memahami, kemudian bagaimana dia kemudian bisa mengamalkan petunjuk tersebut. Oleh karena itulah, Allah SWT mewajibkan kita untuk mentadabbur Al-Quran, yang dengan itu maka kita akan bisa memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Al-Quran kitabun mubarakun. Kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab yang diturunkan Allah, dan kitab ini kitab yang sangat berkah. Keberkahan Al-Quran, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang melimpah. Dari membacanya, dari mentadabburinya, dari mengamalkannya, dari mendakwakannya, semuanya kebaikan-kebaikan yang melimpah. Orang yang mereka membaca Al-Quran satu hurufnya, Allah akan berikan pahala 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asri amthaliha. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, baginya adalah kebaikan yang dilipatkan 10 kali lipat. Sehingga muamalah dengan Al-Quran adalah perdagangan sangat menguntungkan. Yang kalau Allah istilahkan dengan tijaratan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Barang siapa yang dia membaca Al-Quranul Karim, sungguhnya orang-orang mereka membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran, menegakkan salat, berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi terang-terangan, yarjuna tijaratan tabur. Maka dia telah berharap perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Sehingga Allah wajibkan kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Karena kalau enggak, dari mana kita akan bisa menjadikan Quran sebagai kitab hidayah? Sehingga Allah mencela orang-orang yang mereka tidak punya perhatian dengan Al-Quranul Karim. Di sini dibawakan oleh beliau beberapa ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-46. Allah katakan dalam ayat ini, surat Al-Isra ayat yang ke-46, empat puluh lima, 46. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan apabila engkau bacakan
kepada mereka, yakni Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina yu'minun bil akhirah hijaban mastura. Maka kami Allah adakan hijab antara engkau dan orang mereka tidak beriman dengan akhirat, hijab yang menutupi mereka, yang membuat mereka itu kemudian tidak faham Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah ayafqahuhu wa fi adhanihim waqran. Kami jadikan dalam hati mereka akinnah, yaitu tutup, ayafqahuhu, sehingga mereka yaitu tidak bisa memahami apa yang dibacakan pada mereka. Wa fi adhanihim waqra, dan dalam telinga mereka ada waqra, yaitu ada sumpal. Hatinya ada tutup yang membuat mereka terhalang untuk memahami. Telinganya ada sumbat sehingga seakan tidak bisa mendengar Al-Quran Al-Karim. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Apabila engkau ingatkan pada mereka, apabila engkau yaitu menyebut Allah Subhanahu wa taala Rabbmu di dalam Al-Qur'anul Karim, wallau akbarihim nufura. Kalau Anda menyebut Allah dalam Al-Quran saja, maka mereka akan lari, ini terbirit-birit. Mereka akan lari karena kebenciannya. Nggak ingin Anda mentauhidkan Allah. Nggak ingin Anda hanya menyembah kepada Allah. Nggak ingin Anda hanya menjadi hamba-hamba yang bertauhid. Maka mereka lari. Kebencian mereka kepada Al-Quranul Karim. Sehingga ayat ini mencela orang-orang yang mereka tidak mau memahami Al-Quranul Karim. Mencela orang-orang mereka hatinya tidak mau perhatian kepada Al-Quran. Tidak mau mendengarkan dengan telinga mereka. Tidak mau memahami dengan hati mereka. Sehingga dicela oleh Allah SWT. Dan orang-orang yang mereka tidak punya perhatian untuk memahami Al-Quran, mereka seperti orang-orang yang mereka dikatakan Allah summun, bukmun, umyun. Inna syarrat dawabi indallah as-summul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang melata, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk di sisi Allah SWT, as-summu, orang mereka tuli. Telinganya tidak siap untuk mendengarkan Al-Quran, seakan-akan telinga mereka tuli. Tidak mau mendengarkan Al-Quran. Al-bukmul ladzi la yaqilun. Dan mereka bisu. Lisannya tidak mau bicara tentang Al-Haq. Lisannya, dia kalau bicara syaitan yang natik, syaitan yang berbicara. Lisannya kalau dia diam, diamnya syaitan juga, syaitan yang ahras, syaitan yang bisu. Sehingga betul-betul ini makhluk yang sangat bengal, makhluk yang sangat ini buruk di sisi Allah Ta'ala. Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang memelihara mereka, Allah yang telah mencurahkan segala kebaikan bagi mereka. Tapi mereka mensikapi petunjuk Allah, mensikapi ajaran Allah seperti orang-orang yang mereka, yaitu orang yang tuli, bisu, la yaqilun, akalnya tidak jalan. Betul-betul seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha.
Mereka yaitu punya hati tapi tidak pakai untuk berpikir. Tidak bisa dipakai untuk memahami. Mereka punya mata tidak bisa dipakai untuk melihat. Mereka punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Betul-betul mereka tampilan kayak binatang. Urusannya hanya syahwat, menyenangkan, memuaskan dirinya. Dia bermewah-mewah, tenggelam dalam kemewahan, bersombong-sombong dengan hartanya, dengan kekuasaannya, menjadi para pelampias syahwat. Mereka melampiaskan ini syahwat mereka, bersenang-senang tanpa batas. Ini binatang. Urusannya tahunya hanya, ya ini urusan syahwat dan bersenang-senang. Seorang mukmin ada orang yang mereka betul-betul akan punya perhatian dengan ajaran Allah, dengan kitab Allah. Mereka akan memasang telinganya baik-baik. Lalu mereka akan mentaati setiap yang menjadi perintahnya. Sami'na wa ta'na. Mereka orang-orang senantiasa berusaha untuk memahami, mentadabur kitab Allah Ta'ala. Karena mereka menjadikan kitab sebagai kitab panduan dalam kehidupan mereka. Sehingga punya perhatian untuk memahami, mengamalkan. Kemudian Allah menyebutkan dampak kehidupan orang-orang yang mereka berpaling dari Al-Quran. Adapun orang mereka itu senantiasa bersama dengan petunjuk Allah, fa imma ya'tiyanakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa adapun apabila telah datang dariku petunjuk, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan sesat karena dia terus mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Petunjuk Allah akan membimbing kepada jalan yang lurus. Tidak akan celaka. Orang paling berbahagia orang mereka senantiasa hidup di atas petunjuk. Sehingga dia mendapatkan yang terbaik. Dia selalu melakukan yang terbaik. Dia menghindari segala hal yang buruk-buruk. Tidak ada kebahagiaan tanpa kebaikan. Artinya orang yang bahagia orang mereka hanya orang yang mereka senantiasa berbuat baik. Orang-orang yang mereka itu tidak berbuat baik, arahnya adalah kepada ini kebinasaan. La yadhillu tidak sesat, wa la yashqa tidak celaka. Mereka tidak sesat karena mereka lurus di atas petunjuk. Mereka tidak celaka karena mereka betul-betul berbahagia dengan kebaikan yang mereka lakukan. Sebaliknya, orang yang mereka berpaling dari Al-Quranul Karim, apa kata Allah? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang mereka berpaling dari petunjukku, peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Akan kami himpun mereka di akhirat kelak dalam keadaan sebagai orang yang buta. Kalau mengikuti petunjuk itu akan membawa dia kepada kehidupan yang bahagia, dunia akhirat, lurus-lurus dalam kehidupannya, dia tidak akan tersesat. Maka sebaliknya orang mereka berpaling dari petunjuk, dia akan sesat, dia akan sengsara. Dia akan sesat, akan sengsara. Dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan. Menjadi musyrik, atau menjadi kafir, atau menjadi munafik, atau menjadi orang menyimpang, masuk ke mengikuti hawa nafsu. Itu kalau ketika mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Dan hasilnya adalah ma'isatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit adalah jiwa yang sempit. Walaupun dunianya melimpah ruah, bukan orang miskin. Kadang bukan orang miskin. Bahkan kadang mereka berlimpah ruah dengan dunia, harta, jabatan, kedudukan, keterkenalan. Tapi jiwa mereka sempit. Jiwa mereka jiwa yang diperbudak oleh hawa nafsu. Dipenjara oleh hawa nafsu. Sehingga mereka keseret-seret dalam berbagai macam perbuatan yang haram. Dan itu yang membuat jiwa mereka sempit. Sempit jiwanya, jiwa yang tidak memiliki kelapangan dada. Sehingga kalau kita mengamati negeri-negeri yang mereka jauh dari mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, negeri kafir katakanlah, yang mereka bahkan tenggelam dalam kemewahan itu,
Maka data para ahli survei mengatakan diantaranya yang paling banyak mengkonsumsi obat-obat penenang adalah negeri-negeri kafir. Kenapa? Jiwa mereka gelisah. Mereka butuh penenang dan mereka susah mendapatkan kecuali dengan obat. Maka mereka yang paling banyak mengkonsumsi obat penenang. Hidup mereka hidup model kebinatangan. Jiwa mereka tidak terpenuhi di kebutuhannya. Sehingga jiwa yang sempit, yang sesak. Kemudian yang paling banyak kasus bunuh diri adalah negeri kafir. Bunuh diri cara pintas menyelesaikan masalah menurut mereka. Kalau sudah mati seakan sudah selesai. Padahal kalau kita habis kematian itu kehidupan yang panjang. Kehidupan akhir sebenarnya. Dan pelarian-pelarian mereka kepada perkara menjijikkan. Free sex, narkoba. Itu pelarian mereka. Yang semakin membuang runyam, yang semakin menambah runyam kehidupan mereka. Maka kehidupan mereka ya seperti itulah kehidupan model binatang. Kehidupan yang penuh dengan kesempitan jiwa, penuh dengan masalah, nggak punya penyelesaian. Beda dengan muslimin yang jiwanya tenang bersama dengan Allah Ta'ala. Bahkan mereka bisa menikmati surga dunia bersama dengan Allah Ta'ala. Dadanya lapang, jiwanya tenang, dia betul-betul bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Bahkan dunia ibadah menjadi surga dunia. Inna fid dunya jannatan. Di dunia ada surga. Karena kenyamanan mereka bersama dengan Allah Ta'ala. Mereka bisa bersabar dengan kehidupan, bersyukur dengan kenikmatan, mengembalikan segala masalah kepada Allah Ta'ala. Ketika terjadi musibah, takdir-takdir yang mereka terima, dia kembalikan kepada Allah. Sehingga jiwanya lapang, jiwanya bahagia. Beda dengan orang mereka berpaling dari Al-Quranul Karim, orang kafir dan semisalnya yang berpaling Al-Quran, akan mendapatkan jiwa yang sempit. Kemudian, an Abi Musa alil Nabi Sallam, qala, li sahabat Abu Musa, dari Nabi Sallam, beliau mengatakan, Nabi bersabda, Mathalu ma ba'athani Allah bi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil kathir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, Nabi datang dengan risalah. Ini petunjuk dan ilmu. Maka petunjuk dan ilmu ini kamathalil ghaithil kathir asaba ardan. Seperti hujan deras yang menimpa tanah. Petunjuk dan ilmu kayak hujan. Dan tanah kayak hati kita. Maka hati ini ada bermacam-macam. Sebagaimana tanah ada bermacam-macam. Tanah yang itu terkena air, hujan ada bermacam-macam. Fakana minha naqiyah. Ada di antara tanah itu naqiyatun. Qabilatil ma' wa ambatatil kala wal usbal katsir. Tanah yang subur, begitu kena air dia bisa menangkap air, menyimpan air, bisa menumbuhkan tumbuhan, rerumputan yang banyak. Ini adalah tamsil orang-orang yang mereka hatinya berinteraksi dengan petunjuk dengan baik. Hatinya bagus, kayak tanah yang subur, dia menangkap petunjuk dengan baik, kemudian dia berinteraksi dengan petunjuk, menghasilkan amalan-amalan. Dia memberikan banyak manfaat pada manusia dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan keberadaannya. Ini adalah orang yang istimewa. Hatinya betul-betul sangat subur, hatinya betul-betul sangat baik untuk menangkap risalah. Sehingga begitu dia dapat risalah, dia maksimal dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan dengan tengah kehidupan. Orang-orang mereka yang bertakwa, saleh, bertakwa, dia sangat memahami risalah Allah Ta'ala, lalu dia mengamalkan risalah Allah Ta'ala, itu menjadi sebuah kehidupan yang sangat produktif, sangat indah, sangat berkah. Itu kehidupan orang mereka bersama dengan petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian, wakanat minha ajatib. Ada lagi tanah yang sifatnya ajatib. Amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasaribu wasaqaw wasara'u. Tanah yang kedua, tanah yang mereka hanya bisa menampung,
bisa memberikan manfaat untuk manusia dengan mengambil air untuk diminum, mengambil air untuk pengairan ini, untuk menyiram, untuk pengairan, menyiram tanam-tanaman. Kelompok yang kedua ini kelompok yang tingkatannya di bawah yang pertama. Memang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Ulama bisa membuat istimbat hukum dari petunjuk Allah Ta'ala. Bisa memberikan faedah-faedah yang sangat banyak. Ini bisa menampung ilmu. Ibaratnya menampung ilmu, mengumpulkan ilmu. Tapi sehingga bisa memberikan manfaat kepada, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi nggak seperti yang pertama. Kelasnya nggak seperti yang pertama. Sangat produktif. Bisa betul-betul mengembangkan ilmu, mengambil banyak faedah dari ilmu. Tetapi ini masih kelompok yang baik, memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian yang ketiga, wasaba minhum ta'ifatan ukhra. Kelompok yang ketiga yang lain adalah innamahiya qi'an. Tanah yang tandus. Tanah yang tandus. La tumsiku ma'an wa la tumbitul kala. Tidak bisa menampung air, tidak bisa pula menumbuhkan tumbuhan. Betul-betul kondisinya ya enggak belas, enggak sedikit pun ngaruh risalah kepada mereka. Enggak bisa mengambil manfaat untuk dirinya, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga risalah hanya datang ngalir-ngalir gitu aja, melewat, kayak ngelewati orang yang budek, kayak ngelewati orang yang buta. Dia nggak bisa mengambil apa-apa manfaat dari datangnya risalah. Hatinya keras, hatinya ini hati yang qasi, hati yang tak bisa mengambil manfaat apapun dari petunjuk Allah Ta'ala, kayak tanah yang tandus. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bimi fa'alima wa 'allama. Inilah tamsil orang yang mereka yaitu mendapatkan petunjuk Allah, orang yang paham tentang agama Allah Ta'ala. Dan dia betul-betul memberikan manfaat, sangat bermanfaat. Risalah yang didatangkan Allah Ta'ala itu sangat bermanfaat. Orang ini kelompok orang yang mereka fa'alima wa 'allama. Ini orang yang mereka senantiasa mereka paham agama, fa'alima, dia paham agama, jadi ulama, wa'allama dan terus belajar. Terus belajar. Orang yang mereka senantiasa belajar, paham agama, sehingga memberikan manfaat kepada manusia, dengan segala perbedaan tingkatannya tentunya. Para ulama mereka belajar, mereka memahami, mereka mengamalkan, mereka beristimbat, mereka memberikan banyak manfaat pada manusia. Sebagian orang bisa menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, bisa menyampaikan pada manusia, tapi kefahamannya tidak seperti ulama. Kefahamannya tidak seperti ulama. Ini tingkatan orang di dalam menghadapi risalah petunjuk Allah SWT. Maka hadis ini pula dasar kita wajibnya untuk mempelajari agama, memahami agama, agar kita menjadi kelompok yang beruntung. Jangan menjadi kelompok orang yang rugi dengan datangnya risalah tersebut. Kemudian, ini Amru dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, irhamu turhamu. Ini irhamu turhamu. Sayangilah manusia. Sayangilah para hamba Allah Ta'ala. Jadilah Anda orang-orang yang penyayang. Hatinya lembut. Penuh dengan kasih sayang. Orang-orang yang mereka memiliki sikap yang lembut. Sifat rahmah. Turhamu, kalian akan disayang. Al-jaza bin jinsil amal. Barang siapa yang menjadi penyayang,
orang yang menyayangi, maka dia akan disayang oleh Allah Ta'ala. Allah suka dengan sifat penyayang, sifat rahmah, yuhibbur rahmah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yuhibbur rahmah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan yang pemurah, penyayang, dan suka dengan sifat penyayang. Maka sayangilah manusia, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Jadilah Anda orang hatinya lembut, menyayangi orang, tidak keras hati. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Jadilah Anda pemaaf, suka mengampunkan kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang, ampunilah kesalahan orang. Allah akan mengampunkan Anda. Kalau Anda ingin diampunkan Allah, banyak-banyaklah mengampunkan orang. Banyak-banyaklah memaafkan orang. Allah akan memaafkan Anda, Allah akan mengampunkan Anda. Karena al-jaza min jinsil amal. Dalam kitab Muamalah, dalam kitab Muamalah, benar-benar kita akan dihadapkan dengan kenyataan, yaitu banyak hal-hal yang tidak bisa menyenangkan kita. Banyak hal yang menyedihkan kita dalam pergaulan. Tetapi jadilah Anda pemaaf, yang suka mengampunkan kesalahan orang, Allah akan ampunkan Anda. Kalau Anda ingin, yaitu diampunkan Allah, ampunilah atau sayangilah manusia. Wailun li'a'ma'il qaul. Celaka. Ini al-a'ma'il qaul. Apa itu? Al-a'ma' ini orang yang mereka omongannya itu betul-betul rusak. Omongannya orang rusak. Orang-orang yang mereka itu mendengar perkataan dan tidak bisa memahami, tidak bisa mengamalkannya. Orang yang mereka tidak punya kefahaman yang baik tentang agama ini. Mereka itu orang-orang yang cuek, tak acuh, nggak mau paham tentang agama. Ucapan yang ini rusak. Al-a'ma, ini orang-orang yang mereka ini memiliki kerusakan di dalam ini amal-amal atau ucapan yang rusak. Ucapan yang menunjukkan orang itu tidak betul-betul paham agama. Kemudian wailun lil musirrina alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa ya'lamun. Celaka pula orang yang mereka terus-menerus dalam keburukan sedangkan mereka tahu. Mereka musir, terjerumus dalam perbuatan maksiat itu hal yang wajar. Karena setiap anak Adam adalah salah. Setiap anak Adam adalah mereka salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti dia mengalami kesalahan. Mengalami berbuat salah. Khata', bahkan sering kata Allah Ta'ala. Kata Nabi sering. Bukan hanya pernah, tapi sering. Tapi sejelek-jelek, sebaik-baik orang yang mereka berbuat salah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang mereka bersalah adalah orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu adalah orang yang mereka dikatakan yaitu musir, orang yang terus-menerus. Orang mereka terus-menerus dalam keburukan. Sehingga mereka tahu itu buruk tapi terus melangsungkannya. Ini celaka. Wailun li'a'ma'il qaul. Ini orang mereka tidak punya perhatian dengan agama, tidak punya perhatian dengan adab-adab agama. Dia seperti binatang ternak, lebih sesat daripada binatang, hatinya, pendengarannya, matanya, rusak semuanya, nggak berfungsi. Sehingga orang-orang yang mereka ini betul-betul ini gembel,
hanya ikut-ikutan, dia tidak hidup dengan cahaya agama, dan celaka pula orang mereka terus-menerus melakukan keburukan, padahal mereka mengetahui tentang keburukan yang ini tersebut. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini, sehingga riwayat-riwayat yang membawakan ayat-ayat Allah yang mencela orang yang mereka itu menjadikan telinganya tuli dengan agama, kemudian mereka mensikapi Al-Quran dengan seakan orang tuli yang bisu, yang tidak berakal. Mereka berpaling dari agama Allah SWT. Ini semua celaan. Peringatan keras dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi golongan yang mereka itu. Caranya, ya kita belajar agama. Kita perhatikan dengan agama. Kita betul-betul yaitu menjadikan agama sebagai ini jalan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang lurus, ini orang yang tidak sesat, dan orang yang bahagia dengan agama itu. Dan jangan kita menjadi orang yang mereka ini a'ma'ul qaul. Orang mereka tidak punya perhatian agama, orang pekok, ibaratnya orang pekok, orang dungu, yang mereka tidak punya perhatian dengan ini agama, ucapan-ucapannya yang buruk. Ini semuanya celaan pada orang mereka tidak punya perhatian agama. Ini kita sampaikan bab yang kedua, mudah-mudahan manfaat. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada masa akan datang bidillah. Ini bab-bab selanjutnya, ini bab yang keempat. Ini al-khawf ala malam yafhamil Quran ayyakul minal munafikin. Ini hendaknya seorang dia punya rasa takut, kalau nggak paham Quran dia termasuk golongan orang-orang munafik. Munafik orang mereka tidak punya perhatian kepada petunjuk, padahal dia mengatakan dirinya muslim. Hendaknya kita takut dari model golongan mereka. Demikian dulu para pendengar yang rahmati Allah Ta'ala. Wassalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.